Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Poster 1 akan memaparkan tentang revolusi industri dari 1.0 sampai 5.0. Pertama-tama, perkenalkan. Saya Azara Bilkomaria dengan NIM 221910401106. Saya Khalifah Prisma dengan NIM 221910401026. Saya Cinta Agustin dengan NIM 221910401096. Saya Royani Saramadani dengan NIM 221910401049. Saya Alex Firmansyah dengan NIM 221910401073. Saya Jovita Irmalia Lazubah dengan NIM 221910401097. Saya Mita Yurianti dengan NIM 221910401001. Saya Vivian Ora Aminah dengan NIM 221910401025. Di sini saya akan menjelaskan revolusi industri 1.0. Jadi bisa dibilang negara Eropa yang pertama kali melaksanakan revolusi industri adalah negara Inggris. Misalnya, manusia, kuda, sapi, dan tenaga-tenaga otot lainnya tidak mungkin bisa mengangkat barang yang amat berat, bahkan dengan bantuan kaki sekalipun dengan otot. Tenaga lain yang sering digunakan adalah tenaga air dan tenaga angin. Ini yang jarang dibahas di buku-buku sejarah, yaitu mengenai revolusi industri. Memungkinkan bangsa Eropa mengirim kapal perang mereka ke seluruh penjuru dunia dalam waktu yang jauh lebih singkat. Ini saya akan bagikan dari 1.0. Penampakan dari revolusi ini adalah mesin uap-uap. Uang yang semula dipakai untuk beli barang-barang mahal sekarang dapat digunakan untuk beli hal-hal yang lain, sehingga barang yang diproduksi dengan tidak menggunakan mesin uap jauh lebih laku. Tenaga tidak lagi dipasang oleh otot, angin, air terjun, tetapi juga dari mesin uap yang lebih fleksibel, lebih kuat serta tahan lama. Kini orang-orang kaya memiliki mesin uap bisa memproduksi barang sendiri, padahal lahan mereka tidak seluas dan tidak seberapa dibanding lahan bangsawan. Penampakan mesin uap-uap yang pertama menjadi pijakan untuk revolusi industri pertama. Adalah pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh asap dari mesin uap itu serta pencemaran dengan limbah pabrik. Membawa revolusi industri 1.0 tidak hanya berhenti sampai di situ saja, namun berkembang sampai bahwa revolusi industri itu mau dibuat. Selanjutnya adalah revolusi industri 2.0. Revolusi industri 2.0 adalah era revolusi yang terjadi sekitar awal abad
5.0 ini sangatlah penting, mengingat manufaktur revolusi ini mengangkat ketepatan dan ketelitian yang sangat tinggi, sehingga dua hal tersebut sulit dilakukan oleh manusia. Penggunaan teknologi ini menjadi sebuah solusi, di mana jika ada produksi dengan jumlah yang besar dapat terselesaikan dengan cepat, otomatis, dan berkualitas. Berikutnya adalah dampak dari revolusi industri 3.0. Dengan adanya revolusi industri 3.0, terjadi perubahan pada pola relasi serta komunikasi yang ada pada masyarakat kontemporer. Berbagai bisnis yang ada pun harus beradaptasi dan berubah cara kerjanya agar dapat menyesuaikan dengan keadaan yang ada dan tidak hilang tertelan karena adanya kemajuan pada zaman ini. Selain itu, kemajuan teknologi komputer yang terjadi saat itu yang berkembang dengan sangat pesat setelah Perang Dunia Kedua. Berbagai penemuan seperti semikonductor, translator, hingga kemunculan IC atau integrated chip yang membuat sebuah komputer dapat berukuran lebih kecil serta penggunaan daya listrik yang lebih kecil juga. Dan kemampuan menghitung serta menerima komputer-komputer yang sudah mulai berkembang. Selanjutnya adalah revolusi 4.0. Revolusi ini merupakan perpaduan dari kemajuan teknologi buatan atau AI, robotika, Internet of Things atau IoT, percetakan 3D, rekayasa genetika, komputasi kuantum, dan teknologi lainnya. Pada revolusi ini, peristiwa revolusi industri 4.0 yang paling terasa adalah internet. Semua komputer tersambung ke sebuah jaringan bersama, begitu juga dengan smartphone. Kedua, kemajuan teknologi juga menciptakan 1001 sensor baru dan 1001 cara untuk memanfaatkan informasi yang didapat dari sensor-sensor tersebut yang merekam segalanya dalam 24 jam sehari. Selanjutnya yaitu poin ketiga yang berhubungan dengan poin pertama dan poin kedua. Perhitungan yang rumit dapat diselesaikan oleh superkomputer dan akan lebih mudah lagi dapat dikirimkan karena adanya internet. Dengan adanya internet ini, data-data yang ada di beberapa bagian komputer dapat dikirim ke bagian komputer lain tanpa memerlukan kita pergi ke pabrik. Jadi kita dapat melakukannya dimanapun dan kapanpun. Jadi semisal contoh, jika sebuah perusahaan memiliki 5 cabang di 5 negara, nah perusahaan-perusahaan ini dengan mudah dapat mengirimkan beberapa datanya kepada cabang-cabang yang lain karena dengan adanya internet. Jadi internet ini sangat mempermudah kita dalam mengirimkan data-datanya. Lalu yang keempat yaitu machine learning. Nah, mesin ini memiliki kemampuan untuk belajar dan sadar bahwa dirinya itu melakukan kesalahan, sehingga jika dia sadar melakukan kesalahan, dia akan melakukan perbaikan terhadap hasil yang lebih baik lagi. Nah, jadi beberapa kesimpulan dari 4 poin tersebut, kita tahu perhitungan yang rumit luar biasa dan tidak terpikirkan tentang hal tersebut dapat diselesaikan oleh superkomputer ini. Superkomputer ini dapat menyelesaikan hal-hal yang tidak dapat diselesaikan oleh manusia. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Nah, poin keempat yaitu machine learning masih amat terbatas untuk tugas-tugas tertentu. Jadi, machine learning ini akan terus berevolusi menjadi lebih baik lagi. Negara Jepang telah mengumumkan bahwa akan adanya era revolusi 5.0 yang disebut dengan era kebangkitan sosial. Pada era ini, kita lebih difokuskan kepada pendayagunaan manusia, data, serta teknologi. Meskipun bisa dibilang sama dengan era sebelumnya, namun di era ini berbeda di fokusnya. Hal ini kita bisa lihat pada contohnya perusahaan ojek online dan perusahaan penggalangan dana. Pemaparan dari kami tentang revolusi industri dari 1.0 sampai 5.0. Takim, Siji, Takim, siji, Takim. wani. Ini pasangan.